semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai sel-sel darah dan juga fungsinya. Simak videonya dengan baik ya. Sebelum kita ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nika Dedita Setiarini dengan NIM 181304103 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun topik yang akan dibahas hari ini yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian yang kedua ada landasan teori, kemudian yang ketiga ada alat dan bahan, keempat ada prosedur, dan yang terakhir ada pembahasan. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama untuk mengetahui bentuk eritrosit, leukosit, dan trombosit serta fungsinya masing-masing. Landasan teori. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah terdiri atas dua bagian yaitu plasma darah dan juga sel darah. Plasma darah terdiri dari air, protein, mineral, dan bahan organik. Sedangkan sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber yang lain yang relevan. Kemudian yang kedua ada informasi dari narasumber. Kemudian yang ketiga ada bacaan dari majalah, surat kabar, atau internet. Prosedur yang digunakan yaitu dengan menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang didapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Yang pertama yaitu sel darah yang memiliki komposisi terbanyak yaitu plasma darah yang terdiri dari 92% air dan 8% terdiri dari protein plasma, dan sel darah yang terbanyak kedua yaitu eritrosit. Perbedaan eritrosit dan leukosit. Eritrosit tidak memiliki nukleus, berbentuk bikonkav dan mudah untuk diidentifikasi. Sedangkan leukosit yang terdiri dari 3 leukosit granulosit yang memiliki granula pada sitoplasma dan 2 leukosit granulosit yang tidak memiliki granula pada sitoplasma. Bentuk dari eritrosit dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Mempunyai bentuk yang bulat dan tengahnya berbentuk cekung atau bikonkav dengan diameter yakni kurang lebih 7-8 mikrometer serta juga dengan ketebalan itu 2,5 mikrometer di bagian paling tebal serta juga 1 mikrometer atau kurang di bagian tengahnya. Fungsi dari eritrosit ini yang pertama itu ada mengangkut oksigen ke jaringan, kemudian yang kedua bawa karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru, kemudian ikat zat beracun, kemudian yang keempat mereka terlibat dalam reaksi imun seperti kebal terhadap virus, dan karena spesies oksigen reaktif dapat memiliki efek yang merugikan pada infeksi darah. Kemudian selanjutnya mampu membawa beberapa zat obat. Dan yang terakhir yaitu terlibat dalam implementasi homeostasis. Selanjutnya yaitu ada bagan pembentukan eritrosit, dapat dilihat pada slide. Nah, proses pembentukan sel darah merah atau eritrosit disebut juga eritropoiesis. Pembentukan eritrosit diregulasi oleh hormon glikoprotein yang disebut dengan eritropoietin. Sel pertama yang dikenali sebagai rangkaian pembentuk eritrosit adalah proeritroblast. Setelah sel proeritroblast terbentuk, sel tersebut akan membelah beberapa kali. Sel baru dari generasi pertama pembelahan disebut basofil eritroblast karena bisa dicat dengan warna basah. Sel tersebut mengandung sedikit sekali hemoglobin. Pada pembelahan selanjutnya, jumlah Hb yang terbentuk lebih banyak dari sebelumnya. Sel yang terbentuk pada tahap ini disebut dengan polikromatofil eritroblast. Pada tahap selanjutnya, jumlah Hb yang dibentuk akan semakin banyak dan sudah memberikan warna merah pada sel.
Sel dikenal dengan ortokromatik eritroblast. Pada generasi berikutnya, sel sudah dipenuhi oleh Hb hingga konsentrasi 34%. Nukleus memadat menjadi kecil dan sisa akhirnya diabsorpsi dan didorong keluar dari sel. Pada saat bersamaan, retikulum endoplasma direabsorpsi. Sel pada tahap ini disebut retikulosit. Masih mengandung sedikit materi basofilik yang terdiri dari sisa aparatus Golgi, mitokondria, dan sedikit organel sitoplasma lainnya. Selama tahap retikulosit, sel akan berjalan dari sumsum tulang masuk ke dalam kapiler dengan cara diapedesis. Materi basofilik yang tersisa dalam retikulosit normalnya akan menghilang dalam waktu 1-2 hari dan kemudian menjadi eritrosit matur. Kemudian yang selanjutnya ada jenis dan fungsi leukosit. Yang pertama itu ada neutrofil. Neutrofil berfungsi sebagai garis pertahanan tubuh terhadap zat asing terutama terhadap bakteri, bersifat fagosit dan dapat masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi. Kemudian yang kedua itu ada eosinofil, berfungsi sebagai fagositosis dan menghasilkan antibodi terhadap antigen yang dikeluarkan oleh parasit. Kemudian yang ketiga ada basofil. Basofil berfungsi untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen, kuman penyebab penyakit seperti bakteri atau virus. Kemudian yang selanjutnya ada monosit. Monosit memiliki dua fungsi yaitu sebagai fagosit mikroorganisme, khususnya jamur dan bakteri, serta berperan dalam reaksi imun. Kemudian yang terakhir ada limfosit. Berdasarkan fungsinya, limfosit ini dibagi atas limfosit B dan juga limfosit T. Limfosit B berfungsi membuat antibodi untuk melawan bakteri, virus, dan racun yang menyerang tubuh. Kemudian limfosit T bertanggung jawab untuk menghancurkan sel tubuh yang telah diserang virus atau menjadi kanker. Yang keenam yaitu ada fungsi trombosit. Fungsi utama dari trombosit adalah membentuk sumbat yang merupakan respon homeostatik normal yang terjadi cedera vaskuler yang dapat terjadi kebocoran spontan darah melalui pembuluh halus. Fungsi trombosit ada 3 yaitu perlekatan atau adesi, penggumpalan atau agregasi, dan reaksi pelepasan. Yang ketujuh ada bagan pembekuan darah, bisa dilihat di slide. Trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka. Mereka menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Faktor pembekuan memberi sinyal terhadap satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaringan yang memerangkap lebih banyak trombosit dan sel. Setelah bekuan darah terbentuk dan peredaran darah terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Helai fibrin pun hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah. Faktor pencegahan pembekuan darah. Agar darah bisa menggumpal dengan baik, maka sel tubuh kamu membutuhkan platelet dan protein yang disebut sebagai faktor pembeku. Gangguan pembekuan darah terjadi ketika kamu tidak memiliki cukup platelet atau protein pembekuan maupun keduanya tidak bekerja dengan baik. Kebanyakan kasus gangguan koagulasi adalah kondisi genetik yang diwariskan dari orang tua ke anak. Tetapi, kondisi medis tertentu seperti penyakit hati juga bisa menyebabkan gangguan pembekuan darah. Ini dikarenakan gangguan pembekuan darah bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Gangguan pembekuan darah juga bisa disebabkan oleh yang pertama, defisiensi vitamin K, dan yang kedua, efek samping obat-obatan tertentu, misalnya antikoagulan yang memang bekerja menghambat proses pembekuan darah. Dan yang kesembilan, yang terakhir ada faktor pembekuan darah. Faktor yang pertama yaitu fibrinogen. Prekursor fibrin, fibrinogen adalah protein globulin berukuran besar yang stabil.
Fibrinogen adalah prekursor fibrin yang menghasilkan bekuan. Ketika fibrinogen bereaksi dengan trombin, dua peptida memisahkan diri dari molekul fibrinogen menghasilkan fibrin monomer. Faktor yang kedua yaitu protrombin. Protrombin adalah protein yang stabil dengan dipengaruhi oleh kalsium terionisasi. Protrombin diubah menjadi trombin oleh aksi enzimatik tromboplastin. Dan kedua jalur ekstrinsik dan intrinsik protrombin memiliki waktu paruh hampir 3 hari dan digunakan selama pembekuan darah. Faktor yang ketiga yaitu ada tromboplastin jaringan. Tromboplastin jaringan adalah istilah yang diberikan untuk setiap substansi non-plasma yang mengandung kompleks lipoprotein jaringan. Jaringan ini dapat berasal dari otak, paru-paru, endotel pembuluh darah, hati, plasma, atau ginjal, yang merupakan jenis jaringan yang mampu mengonversi protrombin menjadi trombin. Kemudian faktor yang keempat yaitu kalsium diperlukan untuk mengaktifkan protrombin dan pembentukan fibrin. Faktor yang kelima yaitu proacelerin atau plasma akselerator globulin. Suatu faktor plasma yang mempercepat perubahan protrombin menjadi trombin memiliki waktu paruh 16 jam. Faktor kelima digunakan dalam proses pembekuan dan sangat penting untuk tahap selanjutnya yaitu pembentukan tromboplastin. Untuk faktor yang keenam, istilah ini tidak digunakan. Kemudian faktor yang ketujuh yaitu proconvertin atau akselerator konversi protrombin serum. Faktor ketujuh beta globulin bukan merupakan komponen penting dari mekanisme yang menghasilkan tromboplastin dalam jalur intrinsik. Faktor 7 berfungsi aktivitas tromboplastin jaringan dan percepatan pembentukan trombin dan protrombin. Faktor ini dihambat oleh antagonis vitamin K. Faktor yang ke-8 yaitu faktor antihemolitik. Faktor ini adalah reaksi pada fase akut digunakan selama proses pembekuan dan tidak ditemukan dalam serum. Kemudian faktor yang ke-9 yaitu plasma tromboplastin komponen. Faktor protein yang stabil yang digunakan selama pembekuan merupakan komponen penting dari sistem pembangkit tromboplastin jalur intrinsik yang dapat mempengaruhi laju pembekuan tromboplastin. Faktor yang ke-10 adalah faktor Stuart, merupakan alfa globulin, faktor yang relatif stabil. Bersama dengan faktor 5, faktor 10 bereaksi dengan ion kalsium membentuk jalur akhir yang umum di mana produk-produk dari kedua jalur ekstrinsik dan intrinsik yang menghasilkan tromboplastin bergabung untuk membentuk tromboplastin akhir yang mengubah protrombin menjadi trombin. Faktor yang ke-11 yaitu tromboplastin plasma, beta globulin, dapat ditemukan dalam serum karena hanya sebagian yang digunakan selama proses pembekuan. Faktor ini sangat penting untuk mekanisme yang menghasilkan tromboplastin dalam jalur intrinsik. Faktor yang ke-12 yaitu faktor Hageman, faktor yang stabil, adsorpsi faktor 12 dan kininogen. Pada permukaan pembuluh darah yang cedera akan memulai koagulasi dalam jalur intrinsik. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor ke-13 yaitu ada fibrin stabilizing factor atau faktor yang menstabilkan fibrin. Faktor plasma menimbulkan bekuan fibrin yang lebih kuat dan tidak larut dalam urea. Baik, sekian video dari pembahasan kali ini mengenai sel-sel darah dan juga fungsinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.